Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B dari kelompok 1. Di sini saya akan menerangkan materi untuk dasar sistem kontrol, khususnya pada pemodelan dan simulasi MATLAB. Oke, kita mulai dari pemodelan dan kontrol PID. Nah, pemodelan ini adalah proses membuat representasi matematis dari suatu sistem agar bisa dianalisis dan disimulasikan. Nah, pemodelan ini itu seperti kita melakukan simulasi dari persamaan matematisnya, yang kemudian nanti yaitu dilakukan sebelum kita menerapkan sistem di dunia nyatanya. Sebelum kita menerapkan sistem tersebut, nah kita harus melakukan simulasi dan juga pemodelan dari persamaan matematis untuk sistem tersebut. Nah, kemudian untuk kontrol PID ini yaitu merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif, yang dengan prinsip kerjanya adalah membaca selisih atau error antara nilai acuan dan keluaran sistem, dan kemudian akan menghasilkan sinyal kendali untuk memperkecil error tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas model. Selanjutnya ada model dari tank level, yaitu sistem pemodelan dari sistem tangki air yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara debit masuk, debit keluar, dan juga tinggi permukaan air. Nah, jadi untuk variabel yang diukur atau nilai yang ingin kita ukur yaitu adalah ketinggian dari tangki atau ketinggian permukaan air tersebut. Nah, untuk penggunaan kontrol proporsional yaitu bentuk paling sederhana dari pengendalian dalam sistem otomatis. Jadi nanti untuk simulasinya menggunakan kontrol proporsional nanti akan kita bahas di simulasinya. Kemudian untuk model mass spring damper yaitu adalah pemodelan yang menggambarkan sistem mekanik sederhana yang memiliki massa, konstanta pegas, dan juga koefisien redaman, di mana ini merupakan suatu kesatuan yaitu massa, konstanta pegas, dan juga koefisien redaman, yang mungkin nanti persamaannya akan kita bahas di simulasinya. Kemudian untuk fungsi transfer, menerapkan fungsi transfer pada mass spring damper ini yaitu adalah cara untuk merepresentasikan hubungan matematis antara input dan output sebuah sistem dalam bentuk rasio domain S domain. Nah, yang dimana fungsi transfer ini kita akan mengubah dari yang tadinya domain waktu menjadi domain frekuensi atau domain S, yang dimana itu akan lebih mudah atau lebih sederhana. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk pemodelan dari servo motor, yaitu melibatkan pemodelan yang melibatkan persamaan listrik dan juga mekanik. Di sini untuk servo motornya, untuk yang menggunakan S domain, yaitu merupakan perubahan domain dari waktu ke frekuensi yang tadi telah dijelaskan. Nah, ini nanti untuk simulasinya akan kita bahas. Kemudian untuk kontrol PID tersendiri yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu suatu metode pengendalian yang paling banyak digunakan di berbagai sistem teknik. Nah, PID ini juga merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif yang tadi sudah disebutkan, yang mana tiap-tiap komponen ini juga saling melengkapi. Prinsip kerjanya yaitu membaca selisih atau error antara nilai acuan dengan keluaran sistem, dan kemudian akan menghasilkan sinyal kendali untuk perkecil error ini, yang dimana pada kontrol PID ini nanti misalkan ada error pada suatu sistem tersebut, maka dia akan mengirimkan
feedback atau umpan balik, yaitu biasanya pada sensor atau misalkan ada suatu error. Nah, si control PID ini nanti akan mengoreksinya untuk memperkecil dari error tersebut. Singkatnya seperti itu. Ya, lanjut untuk quarter car model, yaitu adalah model matematis sederhana yang digunakan untuk mempelajari perilaku suspensi kendaraan. Nah, pada quarter car model ini kita akan mempelajari suspensi dari suatu kendaraan. Untuk simulasinya nanti lebih jelas, kita akan langsung masuk aja ke simulasinya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kita langsung masuk ke simulasinya. Oke, di sini untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap simulasi di MATLAB. Nah, pertama kita harus siapkan dulu untuk variabelnya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah disiapkan variabelnya, kemudian kita run di sebelah sini, maka dia akan muncul nanti seperti ini. Oke, jika sudah seperti itu, selanjutnya kita masuk ke bagian Simulink. Nah, ini saya sudah buat Simulink-nya. Kita tekan library browser ini. Nah, untuk pemodelan yang pertama, kita membutuhkan blok. Kita membutuhkan gain. Kemudian untuk penampilnya kita gunakan scope. Kemudian sum juga dipakai. Setelah itu derivatif. Kemudian untuk source-nya di sini menggunakan RAM. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita hubungkan aja. Oh iya, untuk yang pertama ini kita akan melakukan pemodelan dari persamaan ini, yang dimana nanti input adalah theta phi, dan kemudian nanti akan menghasilkan V2 yang akan menghasilkan AH dot di sini. Kemudian untuk langkah ketiganya akan menghasilkan H. Oke, kita rangkai dulu. Nah, ini bisa kita balikan untuk arahnya. Oke, setelah itu kita hubungkan dulu blok-bloknya. Oke, blok-bloknya kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ngapain, Bang? Nah, kita ganti nama dulu di sini. Nah, kita ganti namanya, kita ganti gennya di sini menjadi KV tadi yang sudah kita, variabel yang sudah kita siapkan. Kemudian kita ganti dengan ya seperti itu. Kemudian ini kita ganti dengan A. Nah. Oke, setelah itu ini kita ubah jadi, nah, seperti itu. Nah, oke. Setelah itu kita akan coba run di sini. Oke, kita lihat. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, jika sudah, kita akan coba lihat di sini. Nah, ini untuk skopnya. Nah, dia ini merupakan ketinggian dari tangki yang dimana akan naik seiring terhadap perubahan waktu di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk persamaannya di sini. Oke, nanti pertama dari input yang merupakan θp ini kemudian akan dikali dengan kp. Nah, setelah dikalikan maka akan menghasilkan Q2 di sini. Nah, setelah menghasilkan Q2 kemudian di sini kan min Q1 sama dengan A dot H kan. A dotnya itu kita hasilkan dari sini, yang dimana nanti di sini akan dihasilkan H dot, kemudian H dot akan dikalikan dengan A di sini menjadi H dot. Nah, di sini Q2 dari input tadi ini kan akan menghasilkan Q2, kemudian akan dikurangi dengan AH dot ini. Jadi Q2 dikurangi dengan AH dot akan menghasilkan Q1 di sini, Q1, dan kemudian Q1 ini akan dikalikan dengan R di langkah ketiga ini. Nah, Q1 ini akan dikalikan dengan R dan akan menghasilkan H yang akan masuk ke jalur umpan balik, dan kemudian H nya itu dikalikan dengan A menjadi AH dot, dan kemudian akan kembali lagi ke sini, dan begitu seterusnya. Nah, jadi seperti itu untuk pemodelan yang pertama. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke pemodelan yang kedua. Oke, pertama kita hapus dulu untuk input sama outputnya ini. Setelah itu ini kita jadikan subsistem. Jadi sebentar. Oke, ini kita akan jadikan subsistem. Nah, seperti ini, lalu kita ubah jadi tangki. Ini adalah subsistem dari tangkinya. Ini bisa kita tambahkan output di sini. Seperti ini. Lalu kita membutuhkan sum, lalu kita membutuhkan source-nya. Di sini memakai konstan. Setelah itu kita juga membutuhkan sebuah subsistem yang akan dijadikan sebagai controller
Lalu kita juga membutuhkan scope di sini. Nah, oke, kita hubungkan dulu. Oke, ini kita ganti. Nah. Oke, untuk inputnya di sini di konstan, misal kita mau pakai 0,3 seperti ini. Lalu kita masuk ke controllernya dulu. Sini untuk subsystem dari controller kita membutuhkan yang namanya sum. Kemudian kita membutuhkan gain. Oke, sebentar, gainnya mana nih? Nah, dia untuk gainnya. Seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan integrator. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini yang bisa kita kembalikan aja. Kita hubungkan dulu. Oh ya, di sini sebentar. Nggak bisa. Nah, oke, jadi seperti ini untuk rumusnya, persamaannya. Kita bisa melihatnya dari sebelah sini. Nah, kita akan melakukan pemodelan untuk sebentar. Untuk mungkin akan saya geser dulu. Oke, langsung aja. Nah, seperti ini, dimana nanti ini inputnya yaitu AE di sini, atau inputnya adalah referensinya yaitu tadi 0,3. Ini kita ganti KE dikalikan dengan KA. Nah, ini bisa kita perluas. Nah, setelah itu ini kita ubah menjadi sebentar, ininya itu kita ganti. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini kita ganti menjadi 133. Nah, berdasarkan ini yang theta m kuadrat ini itu 133 dikalikan dengan V. Kita ganti di sini 133. Oke, lalu untuk yang di bawah sini kita ganti menjadi 0,67, yaitu pada sebelah sini untuk menghasilkan theta m kuadratnya. Oke, setelah itu ini kita ubah menjadi
1/n. Oke. Nah, untuk yang 1/n itu akan nanti kita jadikan ini theta m pangkat 1/n, dan nanti akan mengeluarkan output. Nah, untuk inputnya yaitu referensi R tadi, yaitu dari konstan. Kemudian ini untuk outputnya yaitu ini theta m pangkat 1 atau theta v pangkat 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk alurnya yaitu dari input ini KA dikalikan dengan KA. Nah, sebelah sini akan menghasilkan V. Ini akan menghasilkan V. Kemudian di sini V-nya ini akan dikalikan dengan ini terbalik. Oke, sebentar. Ini harusnya di sebelah sini. Nah. Oke, seperti ini. Kita hubungkan. Nah. Oke, setelah itu mana tadi? Nah. Jadi pertama input dari referensinya, kemudian ini KA dikalikan dengan KA akan menghasilkan V di sebelah sini. Kemudian dari V ini nanti akan dikalikan dengan 133. Nah, dari sini. Dan setelah itu akan dikurangi dengan 0,67, yaitu yang gain yang ini 0,67. Oke, setelah itu dia akan menghasilkan theta m pangkat 2 di sini. Dia akan menghasilkan theta m pangkat 2, lalu akan diintegrator menjadi theta m pangkat 1 yang nantinya akan dikalikan dengan 1/n menjadi theta m pangkat 1/n, dan akan menjadi outputnya seperti itu. Oke, setelah itu kita keluar ke sini, kembali ke awal, dimana di sini kita akan run terlebih dahulu, kemudian kita akan lihat grafiknya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini akan mendekati 0,3 yaitu inputnya, yang dimana sebenarnya ini intinya yaitu mengkonstankan ketinggian dari tangkinya itu, yaitu 0,3 di sini, sesuai dengan inputnya itu 0,3. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat pemodelan dari rangkaian berikut dari gambar ini. Kita akan membuat pemodelannya yaitu dengan menggunakan persamaan ini, yang Y pangkat 2 itu sama dengan 1/m dikali dengan Kx dikurang dengan Cy pangkat 1 dikurang dengan Ky, atau Cy dot dikurangi dengan Ky. Jadi kita akan membuat pemodelannya dari persamaan tersebut. Oke, untuk sebelum itu kita buat variabelnya dulu di sini. Variabelnya dulu di sini. Kita misalkan di sini K, kemudian ini C. Kita misalkan lagi itu ada
M, misal M-nya itu 25, kemudian C-nya kita misalkan 150, dan K-nya kita misalkan 40.000. Nah, seperti ini. Oke, kita save terlebih dahulu. Ini. Nah, oke, setelah itu bisa kita run sini. Nah, oke, jika sudah muncul seperti ini, C, kemudian K, kemudian M. Oke, bisa kita ke simulasinya. Untuk blok yang dibutuhkan itu ada beberapa yang seperti gain. Kita buka dulu. Untuk source-nya kita menggunakan step. Kemudian kita juga memerlukan scope. Kemudian kita juga membutuhkan integrator. Kemudian sum juga. Lalu gain juga dibutuhkan. Oke, seperti ini. Ini kita balik dulu. Oke, setelah itu kita bisa hubungkan. Ya, ini untuk sunnya di sini. Kita ubah bentuknya dulu. Ganti. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik dulu. Kita perbesar. Seperti ini. Ya, saya lupa untuk satu lagi, kita akan menggunakan gain di sebelah sini. Ini kita hubungkan dulu. Nah, oke. Jika sudah dihubungkan, kita bisa melihat kembali untuk persamaannya seperti ini. Jadi kita masukkan dulu variabelnya. Kemudian ini, kemudian ini kita masukkan C. Kemudian yang ini kita masukkan M. Kita masukkan K. Jadi seperti ini. Kembali ke persamaannya. Sebentar. Nah, di sini kita taruh di sebelah sini. Nah, di sini untuk persamaannya yang sebelah sini. Nah, ini. Nah, ini yang dimana y double dot ini atau y pangkat dot 2 ini merupakan hasil dari super M dikalikan dengan kx dikurangi dengan cy dot dikurangi dengan ky. Nah, yang dimana itu berasal dari input ini, yaitu input ini adalah x. Nanti aja. Nah, ini adalah x. Kemudian akan dikalikan dengan k ini, yang dimana nanti ini akan menghasilkan kx,
yaitu yang di sebelah sini kx. Di sini akan menghasilkan kx. Kemudian untuk yang di sebelah sini nanti akan menghasilkan c dikalikan dengan y dot di sini, jadi cy dot. Kemudian yang di sebelah sini akan menghasilkan y yang akan menghasilkan ky, nanti akan masuk ke sebelah sini. Jadi untuk sampai di sini ini merupakan hasil dari kx dikurangi dengan cy yang ini, yang kedua, kemudian dikurangi dengan ky, itu yang sebelah sini, dan akan menghasilkan output yang nantinya akan dikalikan dengan 1/m di sini. Nah, 1/m dikali dengan kx dikali dengan cy dikali dengan ky, nah akan menghasilkan output berupa y double dot di sini, y pangkat 2 dot ini. Di sebelah sini nanti akan menghasilkan y pangkat 2 dot yang kemudian akan diintegralkan menjadi y pangkat 1 dot. Nah, y pangkat 1 dotnya ini nanti akan melewati jalur umpan balik di sini dan akan dikalikan dengan c, yaitu tadi c dikalikan dengan y dot hasil dari integral ini, yaitu hasilnya adalah c y dot, dan nantinya akan kembali ke sini. Kemudian si y dotnya tadi akan diintegral lagi dan akan menghasilkan y biasa, kemudian y nya itu akan dikalikan dengan k di sebelah sini, kemudian dia akan kembali lagi melewati jalur feedback di sini, kemudian akan masuk ke dalam sum ini yang nantinya akan dilakukan penjumlahan, yaitu kx dikurang dengan cy dot dikurang dengan ky, dan nanti hasilnya akan dikalikan dengan 1/m dan akan menghasilkan y double dot, dan begitu seterusnya. Seperti itu untuk pemodelan yang ketiga ini. Oke, kita coba run. Kita lihat untuk grafiknya di sini. Nah, ini bisa dilihat terdapat osilasi yang lama-kelamaan akan menghilang. Seperti ini akan berkurang seiring waktu. Untuk grafik keluarannya seperti ini. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini kita lanjutkan untuk simulasi berikutnya, yaitu kita akan menggunakan fungsi transfer. Jadi kita membutuhkan penampil scope, kemudian untuk fungsi transfernya, nah ini dia transfer function. Oke, kita hubungkan dulu. Nah, sini kita hubungkan ke x. Nah, untuk ini kita hubungkan ke sini. Oke, kita delete dulu. Nah, untuk melihat keduanya kita membutuhkan mux di sini. Oke, untuk persamaannya itu seperti ini. Untuk fungsi transfernya nanti kita berdasarkan persamaan ini yang akan mengubah domain waktu menjadi domain s di sini atau frekuensi. Ini kita masukkan aja variabelnya, variabel k, kemudian ini tadi itu m, kemudian
C, kemudian C, kemudian K. Oke, kita sudah oke. Nah, oke, jika sudah kita bisa run simulationnya. Oke, kita lihat untuk grafiknya. Nah, ini seperti ini untuk yang melalui fungsi transfer. Kemudian untuk yang tidak melalui fungsi transfer yang masih domain waktu itu seperti ini. Kemudian untuk melihat perbandingan antara keduanya, nah ini bisa dilihat dia sama aja dari fungsi transfer dan juga keluaran biasanya. Nah, jadi seperti itu. Lanjutkan untuk yang tadi untuk fungsi transfer, di mana di sini saya mengganti scope yang ada di sini itu menggunakan to workspace, yang dimana nanti data akan dikirim langsung ke workspace-nya. Ini kita akan menggunakan ini workspace seperti ini. Kita ubah aja ini jadi A, kemudian yang ini ubah jadi sel B. Kita run. Nah, kita kembali ke workspace-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian sebelah sini untuk yang output A-nya itu seperti ini datanya. Kemudian ini yang B-nya bisa kita lihat outputnya itu sudah sama, yang dimana tadi untuk fungsi transfer itu hanya mengganti domainnya aja dari domain waktu, sementara untuk yang B ini adalah persamaan aslinya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pemodelan berikutnya, yaitu menggunakan dengan kesamaan ini, yaitu ini dot kemudian T, kita double dot kemudian ada E juga. Oke, pertama-tama kita buat variabel dulu di sini. Nah, seperti ini untuk variabelnya. Kemudian kita run di sini. Nah, setelah di run, kemudian kita balik lagi ke simbolnya. Kemudian kita buat untuk rangkaian bloknya. Kita butuhkan gain. Kemudian kita butuhkan scope juga. Kemudian sum. Kemudian untuk source-nya kita punya konstan, dan untuk penampilnya kita menggunakan scope. Nah, ya sama menggunakan integrator. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita hubungkan terlebih dahulu ya, untuk ininya kita ganti dulu jadi seperti ini. Kemudian ini kita hubungkan seperti ini. Nah, ini kita balik dulu, kita flip, kemudian ini juga kita flip seperti ini. Ini juga akan kita flip. Nah, oke. Kita ganti aja bentuknya. Kita lipatkan dulu. Nah, akan jadi seperti ini. Dan kita hubungkan aja. Menjadi seperti ini. Oh iya, untuk ini. Nah, seperti ini untuk rangkaian simulasinya. Ini kita membutuhkan gain lagi. Kita di sebelah sini. Nah, seperti ini untuk rangkaian simulasinya. Kemudian kita bisa atur untuk variabelnya sini. Kita ganti jadi ini ya. Kemudian ini kita ganti jadi 1 C. Kemudian ini kita ganti dengan B. Ini juga kita ganti dengan B. B.
Oke, setelah itu kita cek dulu di sini. Kemudian ini dikalikan dengan R. Oke, ini seperti ini. Ini kita dikalikan dengan KB. Oke, jadi seperti ini untuk rangkaiannya. Bisa kita ganti ini menjadi 5 aja. Nah, seperti ini. Ya, untuk ininya kita ganti juga. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, ini kita kecil dulu. Taruh di sebelah sini aja. Nah, oke, jadi ini adalah V. Kita ganti ya. Ini adalah input V-nya. Nah, ini V yang ini. Oke, di sini input V yang akan ditambah atau dilakukan sum pengurangan dengan kemudian di sini ini kita ganti dulu. Kemudian akan dikurangkan dengan input yang ketiga ini, yaitu E-nya yang berasal dari ya, E-nya ini berasal dari KB dikalikan dengan theta dot. Nah, seperti itu. Oke, di sini akan menghasilkan ya, sebentar untuk rangkaiannya sepertinya untuk seper L-nya oke, di sini kurang seper L-nya. Di sini 1 per L. Nah, seperti ini. Jadi untuk rangkaiannya, yang dimana nanti hasil dari sum ini akan dikalikan dengan seper L, yang mana nanti akan menjadi si I dotnya ini. Dan kemudian setelah itu si I dot ini akan diintegralkan dan nanti akan menjadi outputnya menjadi I. Nah, si I ini bisa melewati jalur ini dan akan dikalikan dengan R, yang dimana I dikali R itu nantinya akan menjadi input untuk sum di sini. Dan kemudian nanti untuk I-nya ini jika melewati garis ini, maka I-nya ini akan ditambahkan dengan atau disum dengan si theta dot dikalikan dengan B, yang dimana theta dot dikalikan dengan B itu ada di sebelah sini. Nah, ini untuk theta dot dikalikan dengan B. Dan setelah itu sebentar untuk rangkaiannya. Untuk yang T-nya ini kita kurang dengan KT sebelah sini. Kita majuin aja. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke, ini kita KT. Ini KT. Nah, oke, ini sudah lengkap sepertinya. Lanjut ke persamaannya lagi.
Kita lanjut ke persamaannya lagi. Saya taruh di sini aja. Nah, untuk saya akan menjelaskan ulang untuk persamaannya dari input V yang ini, input V, kemudian akan disum dengan IR sebelah sini, yang dimana nanti hasil dari sumnya ini akan dikalikan dengan IL, yang nantinya akan menghasilkan si I dotnya ini. Nah, nanti si I dotnya ini akan diintegralkan dan menghasilkan I, yang mana I ini jika dikalikan dengan R maka akan menghasilkan IR dan akan masuk ke sini dalam sum tadi. Nah, setelah itu jika I-nya untuk I-nya jika dikalikan dengan KT maka dia akan menghasilkan T. Nah, ini I dikalikan dengan KT. Jadi kan hasilnya I dikalikan dengan KT, maka akan menjadi T. Nah, setelah jadi T di sini, nanti T-nya ini akan dikurangi dengan B theta dot kan. Nah, si B theta dotnya itu didapatkan dari sini. Ini B theta dot. Kemudian hasilnya akan dikalikan 1/J. Kemudian akan menghasilkan theta double dot ini, yang nantinya akan diintegralkan menjadi si theta dot di sini. Jadi kan theta double dot ini diintegralkan di sini di integrator. Nah, ini akan menghasilkan theta dot yang ini, kemudian akan dikalikan dengan B. Ini si theta dotnya akan dikalikan dengan B dan akan dilakukan sum di sini, yaitu T dikurangi dengan B theta dot, dan selanjutnya akan dikalikan dengan 1/J, itu yang ini 1/J. Nah, lalu setelah itu untuk yang jalur sini, jalur atas, yaitu tadi theta dot ini dikalikan dengan KB, yang dimana theta dot dikalikan dengan KB yaitu adalah yang ini, yang nantinya ini akan masuk ke dalam sum lagi di sebelah sini. Nah, jadi untuk alurnya seperti itu. Nah, untuk grafiknya kita coba run. Grafik kecepatannya kita tunggu dulu. Nah, untuk grafiknya itu akan menjadi seperti ini, yang dimana akan naik seiring waktu. Nah, ini dia untuk grafiknya. Seperti itu untuk simulasi yang kesekian ini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membuat simulasinya untuk yang PID controller. Nah, di sini saya menggunakan Simulink dari tangki yang tadi. Oke, ini kita delete dulu, ini juga di delete dulu. Dan kita tambahkan PID controller. Oke, kita hubungkan. Nah, ini juga kita hubungkan. Nah, setelah itu di sini untuk PID controllernya bisa kita klik, lalu bisa kita klik tune di sebelah sini, pilih tune. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu maka di sini akan ditampilkan untuk grafik dari keluarannya, yang dimana tadi untuk grafiknya ini juga sama seperti yang awal, dimana di sini kita bisa menggeser. Nah, jika kita menggeser di sini ke
slower, maka dia akan semakin peningkatannya akan semakin berkurang. Kemudian jika kita geser ke arah faster di sini, maka peningkatannya akan semakin cepat dari waktu ke waktu. Di sini bisa kita lihat untuk grafiknya di sini perbedaannya seperti itu. Untuk rangkaiannya yang nantinya akan menghasilkan persamaan seperti ini. Oke, untuk simulasinya, untuk simulasi persamaan awalnya seperti ini, kita coba run di sini, kemudian kita lihat outputnya dari yang pertama dulu. Dia akan seperti ini, lalu untuk yang keduanya dia juga akan menjadi seperti ini. Jadi ya seperti itu untuk simulasi yang persamaan awal. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bloknya, diagram bloknya serta persamaannya dari kuartal model ini, yaitu persamaannya yang ada di sebelah sini. Nah, pertama-tama mungkin akan kita mulai dari yang atas dulu. Untuk yang YC double dot, yang YC double dot ini, oke, kita mulai dari sini dulu. Nah, itu untuk YC double dotnya kita hasilkan di sini. Ini adalah YC double dot. Nah, jadi ini adalah YC menghasilkan YC double dot, kemudian akan di integrator dan akan menghasilkan di sini yaitu YC dot. Nah, YC dot akan menghasilkan si YC dot ini. Oke, saya tulis dulu YC dot. Nah, seperti ini aja. Kemudian setelah itu YC dot di integrator lagi menjadi YC di sini. Akan menjadi YC di sini. Oke, kita kembali ke persamaan dulu. Nah, di sini nah, si YC dot ini yang tadi itu dia jika melewati jalur ini, maka dia akan masuk ke sum negatif di sini. YC dot negatif, berarti YC dot negatif.
Nah, yang ini YC dot negatif. Kemudian si YC dot negatifnya ini disum dengan YS dengan YS dot. Nah, si YS dotnya kita hasilkan dari sini. Oke, ini mungkin akan diperbesar dulu. Nah, seperti MS. Nah, ini di sini akan menghasilkan YS double dot. Nah, YS double dot. Nah, kemudian si YS double dotnya ini akan diintegrator. Dan akan menjadi di sini jadi YS dot seperti itu. Kemudian YS dot ini diintegrator lagi akan menjadi YS di sini. Nah, dia akan menjadi YS di sebelah sini. Oke, kita kembali ke persamaannya dulu. Nah, di sini lanjut ke yang tadi, sum yang sebelah sini. Si YS dotnya ini akan disum dengan tandanya positif di sini. Nah, YS dot ini akan disum dengan si YC dotnya ini, dan kemudian akan dikalikan dengan C1. Nah, yang di sebelah sini akan dikalikan dengan C1. Nah, ini merupakan persamaan yang ini. Nah, itu merupakan persamaan yang ini. Yang jalur ini akan persamaan yang ini. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam sum lagi, yang akan tandanya pluskan, yang akan nanti dijumlahkan dengan si K1 dikali dengan YS dikurang dengan YC. Nah, itu kita dapatkan dari bawah sini. Nah, yang ini K1 dikalikan dengan oke, kita dari sini dulu deh, dari YC dulu. Nah, si YC ini masuk ke sum, tandanya negatif, berarti yang sebelah sini. YC tandanya negatif. Kemudian YS ini masuk ke sum, tandanya positif, berarti YS-nya yang ini. Nah, setelah itu dijumlahkan dan kemudian akan dikalikan dengan K1, yaitu menghasilkan persamaan yang sebelah sini. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam blok sum lagi di sini, yang nantinya akan dijumlahkan dengan ini C1 dikalikan dengan YS dot dikurangi dengan YC dot. Maka di sini akan menghasilkan persamaan yang ini. Akan menghasilkan persamaan yang ini. Nah. Kemudian persamaan yang itu dikalikan dengan 1/MC. 1/MC-nya yaitu yang ini. Nah, 1/MC-nya yang ini, maka didapatlah 1/MC dikali dengan C1 YS dot min YC dot tadi ditambah dengan K1 YS min YC tadi yang di blok sum ini dikalikan dengan 1/MC, yaitu hasilnya adalah YC dot double dot ini. YC double dot. Nah, kemudian untuk yang persamaan yang bawah, untuk persamaan yang bawah ini oke, kita ini kan sebenarnya kan sama aja ya. Ini C1 YS dot min YC dot itu sama aja sama yang atas ini, cuma beda tandanya aja negatif. Nah, kemudian ada persamaan baru, yaitu di sebelah sini K2 dikali X min YS. Nah, K2 itu dari sini. Nah, ini kita ganti aja, inputnya adalah X. Nah,
si X ini masuk ke dalam sum di sini, yang nantinya akan dijumlahkan dengan si YS ini. YS ini masuk ke dalam sum dengan tandanya negatif, berarti YS-nya yang itu. Nah, kita ganti dulu. Nah, berarti YS-nya tanda negatif yaitu ini, di sini YS. Nah, X-nya masuk ke dalam sum ini dan nanti akan dijumlahkan dan akan menghasilkan persamaan ini. X min YS. Kemudian hasilnya akan dikalikan dengan K2. Nah, di sini menghasilkan persamaan ini. Nah, kemudian hasilnya masuk ke dalam blok sum tadi dengan tanda plus di sini, yaitu ini, plus. Nah, kemudian akan dijumlahkan dengan negatif K1 dikali YS dikurangi dengan YC. Nah, itu dari K1 yaitu dari jalur yang kedua ini. Nah, ini K1 dikalikan dengan yang tadi, sum dari YS dikurangi dengan YC. Masuk ke dalam sini tandanya negatif. Yang ini. Kemudian satunya lagi akan dihasilkan dari ini. Yang pertama, baris pertama ini mengambil dari atas ini, yaitu C1 dikalikan dengan sum YS dot dikurangi dengan YC dot. Nah, dia akan masuk sini, tandanya negatif, berarti yang ini. Yang ini kemudian nanti hasilnya akan dikalikan dengan 1/ms ini, yang dimana 1/ms itu yang sebelah sini, kemudian akan menghasilkan persamaan yang ini. Sama aja, akan menghasilkan persamaan yang ini. Kemudian hasilnya akan menjadi YS double dot di sini. Nah, si YS double dotnya itu yang ini. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari persamaannya. Oke.